Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Tak henti kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di ruangan masjid ini untuk melanjutkan kajian Ahad pagi yang secara rutin dilaksanakan di Masjid Al-Furqan ini. Pagi ini saya diamanahi untuk mengisi tausiah itu. Yang kedua, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan Bapak-bapak, di mana sampai detik ini Allah masih memberi kesempatan kita untuk dapat hidup di muka bumi ini. Karena tidak ada jaminan ketika kita tidur semalam, pagi tadi bisa bangun lagi. Mungkin ada di antara teman-teman, orang-orang dekat kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, teman-teman kita, yang semalam sebelum kita tidur masih sempat telepon-teleponan, masih sempat WA-an, tapi di pagi ini kita mendengar berita, mereka sudah ada yang dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, mari kita manfaatkan sisa-sisa umur kita yang masih diberi oleh Allah ini. Tidak berapa lama lagi umur kita di dunia ini. Kita manfaatkan, kita isi dengan berbagai amal soleh untuk memperbanyak bekal kita di kehidupan akhirat yang semua kita pasti akan ke sana lambat atau cepat, nunggu giliran. Jangan sampai hidup tidak berarti karena tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak-bapak, pagi ini kita akan tausiah kita pagi ini akan berbicara tentang istighfar. Yang mana istighfar ini merupakan salah satu solusi yang Allah berikan kepada kita yang selama ini mungkin kita abaikan. Berangkat dari firman Allah dalam surat nomor 71 ayat 10, 11 dan 12. Surat 71 itu surat Nuh, di mana Allah berfirman mengabarkan tentang amanah yang diberikan kepada Nabi Nuh, dan Nuh menyampaikan kepada umatnya, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Jadi ini seruan Nabi Nuh kepada umatnya untuk menarik umatnya, memotivasi umatnya agar mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi Nuh. Bahwa Allah akan menurunkan banyak nikmat lagi kalau mereka menyahuti, menerima seruan Nabi Nuh itu. Faqultu astaghfiru, maka aku katakan,
Fakultu itu aku katakan, siapa yang mengatakan Nuh? Fakultus taghfiru rabbakum, maka mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yang pertama. Wa yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kamu memohon ampun kepada Allah, maka Allah yursilis sama'u 'alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit. Pada saat itu musim kemarau. Kaum Nabi Nuh kesulitan. Maka kata Nabi Nuh, mohon ampun kepada Allah, yursilis sama'a 'alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah akan menambah keturunan, anak-anak dan harta-harta, wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan memberi kamu kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menyediakan sungai-sungai untuk kamu. Nah, jadi dari 4 hal ini merupakan keistimewaan dari orang yang rajin istighfar. Ibu-ibu dan bapak-bapak, istighfar asal kata dari ghafara, artinya mengampuni atau memaafkan. Itu arti secara bahasa. Secara istilah, istighfar artinya memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Itu secara istilah. Di dalam KBBI, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, karangan siapa itu Pak? Purwanto ya. Purwadarminta ya. Tua Kristen. Sehingga dia membuat definisi-definisi yang tentang Islam itu kadang-kadang ada yang meleset. Jadi berdasarkan KBBI, istighfar itu punya 3 pengertian. Yang pertama, pengertian istighfar itu adalah aku mohon semoga Allah mengampuni aku. Jadi baca istighfar, harapan kita Allah mengampuni dosa. Karena memang dalam Islam, ibu-ibu dan bapak-bapak, dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu, kita harus mohon ampun langsung kepada Allah, tanpa melalui surat penghapusan dosa. Karena dalam Islam tidak ada dosa warisan. Nabi Adam tidak pernah mewariskan dosa kepada anak cucu dan keturunannya. Memang mereka berdosa, Adam dan Hawa, tapi dosa mereka telah diampuni Allah. Sehingga kita ini anak cucu keturunannya tidak mewarisi dosa dari Adam. Alangkah tidak logisnya. Uang berbuat salah, berbuat dosa, kita ikut nanggungnya. Kapan dosa Nabi Adam diampuni? Ketika beliau membaca istighfar, Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Al-A'raf ayat 23. Itu istighfarnya Nabi Adam. Sudah diampuni. Oleh karena itu kita istighfar langsung kepada Allah. Yang kedua, arti istighfar itu adalah menyatakan rasa heran bercampur sedih. Misal, kita tahu anak ini dulu wongnya soleh, taat, bagus akhlaknya.
Beberapa tahun kemudian kita tak ketemu dengan dia nih. Begitu ketemu jadi preman. Apa kata kita? Astagfirullah, ngapa kau mah ini? Ya, menyatakan nasihat heran, bercampur sedih, ngapa kau mah ini? Dulu dah mah ini, rajin azan, napa beduk, rajin. Misalnya. Nah, lalu kita mengatakan istighfar. Jangan astaga, istighfar. Ini kayak astaga. Apa dia arti astaga? Kata arti astaga itu. Jangan lagi niru-niru. Para ahli telah mencari apa arti astaga. Ada yang mengatakan astaga itu turunan dari istighfar. Jauh sekali. Mudah-mudahan dari istighfar jadi astaga. Dalam bahasa Arab tidak ada kata huruf ga. Adanya rin, tidak ada ga. Nah, jadi jangan astaga, jangan lagi. Dulu ada artis Indonesia Ruth Sahanaya kalau salah ya, yang membuat lagu astaga, kan ada kan? Pernah dengar itu? Aku baca ujungnya itulah, tidak baca lagi. Pak Bangun barangkali hafal ya. Jadi jangan ikut-ikutan, ditegur kalau ada menyebut dengan astaga, itu bukan bahasa Arab. Ada yang mengartikan astaga itu adalah anak yang bengal, yang sulit untuk kita nasihati. Bukan juga. Ya. Nah itu yang arti yang kedua. Astagfirullah itu artinya menyatakan rasa heran dan bercampur sedih ketika melihat sesuatu yang dari tadi berubah ke yang lain. Yang ketiga, menurut KBBI, astagfirullah itu artinya menyatakan rasa pasrah, menyerahkan diri kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah itu, jadi ada 3 pengertian kalau menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang istighfar itu. Nah ibu dan bapak-bapak, ada berbagai macam istighfar yang dapat kita lafalkan dalam kehidupan kita. Pertama yang pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap selesai sholat, ucapkan minimal 3 kali, sangat dianjurkan. Jangan sudah salam lantas jalan, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri. Jangan, istighfar dulu lah. Untuk apa istighfar selesai sholat? Di antaranya kita ingin sholat kita itu sempurna. Tapi kadang-kadang tidak tercapai itu. Agar kekurangan-kekurangan dalam sholat itu dapat ditutupi, maka istighfar. Mohon ampun kepada Allah, ya Allah, inilah ibadah yang dapat aku lakukan. Mohon ampun, kalau kurang khusyuk, insya Allah diampuni dengan istighfar itu. Yang pendek itu. Sedikit panjang, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kumohon ampun kepadamu, Allah yang Maha Agung. Kalau melakukan dosa besar, agak panjang lagi istighfarnya, kata para ulama. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau kita tercebur ke dosa besar, yang istighfarnya panjang itu. Semua kita hafal itu. Ada yang panjang lagi, istighfar yang namanya Sayyidul Istighfar, yang dijamin oleh Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang mengucapkan istighfar, Sayyidul Istighfar itu dengan penuh keyakinan pada pagi hari, sudah subuh, sudah duha, sampai sebelum terbenam matahari, kalau dia meninggal di siang itu, maka dia akan menjadi penghuni surga. Barang siapa yang mengucapkan di
sore hari atau malam hari sebelum pagi dengan penuh keyakinan Sayyidul Istighfar itu, maka dia akan menjadi, dan dia meninggal pada malam itu, dia akan menjadi penghuni surga. Baca setiap selesai sholat 1 kali. Apa istighfarnya itu? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma wa wa'dika ma mas tatoktu. Masih ada sambungannya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang wajib disembah dengan sebenarnya kecuali engkau. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku di atas perjanjianmu. Wa wa'dika mastata'tu, dan perjanjianku di atasmu sesuai kemampuanku. Kita pernah berjanji dengan Allah kan? Dalam surah Al-A'raf ayat 172, 173 itu janji kita dengan Allah. Jangan lupa, insya Allah nanti di lain waktu kita bahas. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan-perbuatan jelek yang kulakukan. Abu'u laka binikmatika alayya. Aku mengakui nikmat-nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bizambi faghfirli. Aku mengakui dosa-dosaku, faghfirli, maka ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka tidak ada yang lain yang dapat menghapuskan dosa kecuali engkau. Itulah doa Sayyidul Istighfar. Hafalkan. Lalu istighfar Nabi Adam tadi sudah saya bacakan. Boleh istighfar itu kita ulang-ulang baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulang bacaannya. Nabi Adam diterima taubatnya di Mekah. Tepatnya ketika ketemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah ya. Di Jabal Rahmah itu yang ada tugu itu. Ya. Bagi yang sudah haji atau umroh melihat tugu itu, mungkin ada yang sampai ke sana. Yang bujangan gadis masih nekat ke sana. Yang dudo, yang jando. Macam-macam itu wong Indonesia yang kurang ajar di situ katanya. Ya. Sebelum ada yang nulis ke namo di situ. Ada yang meninggalkan secari kertas dengan tulisan macam-macam supaya dapat jodoh. Ada yang meninggalkan sendal. Sebelah di sana, sebelah dibawa balik. Macam-macam. Aku tidak kuat naik ke sana. Ngomong dengan istri aku, tidak usahlah naik ke sana. Aku tidak kuat naik ke sana. Walaupun belum parah waktu itu kakiku, tapi akulah susah berjalan. Udah lihat baik dari bawah. Di Mekah itu Nabi Adam dan Hawa itu taubatnya diterima. Syarat itu waktu itu. Kalau kita dijadikan syarat, kamu bertobat, tobatmu baru diterima di Mekah, gawat kita. Alhamdulillah umat Rasulullah taubatnya diterima di mana saja. Ada lagi istighfar Nabi Yunus. Surat Al-Anbiya ayat 85 kalau tidak salah. Apa? Istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pada ayat sebelumnya, kalau Nabi Yunus tidak berzikir mengingat Allah, mohon ampun kepada Allah, maka dia selamanya akan berada di dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat.
Jadi kalau ada kesulitan dan sebagainya, bacalah istighfar itu agar Allah memberikan jalan keluar. Karena salah satu hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melazimkan istighfar itu, maka Allah akan memberi jalan keluar dari segala kesulitan, kegembiraan dari segala kesedihan. Ini solusi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita mohon ampun kepada Allah. Sebelum berdoa, istighfar dulu. Jangan langsung doa. Kita puji dulu Allah. Kita mohon ampun, merendahkan diri dulu kepada Allah. Baru kita minta apa yang kita inginkan itu. Nabi Yunus lari dari dakwah sebelum ada perintah. Lah kesel berdakwah, tidak ditanggapi, tidak banyak yang nyambut dengan baik, lalu lari. Padahal belum ada wahyu supaya Nabi Yunus meninggalkan umatnya, karena umatnya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ini tidak. Barangkali pergi dulu dia ke dermaga, suatu dermaga, di sana ada kapal yang akan berlayar, dia naik. Nah itulah ya. Jadi banyak-banyaklah istighfar. Setelah membaca itu berulang-ulang, beliau dikeluarkan oleh ikan paus di suatu pantai. Di pantai itu tumbuh pohon labu yang menjadi makanan Nabi Yunus pada waktu itu. Nah itu diantara istighfar yang mana saja yang kita lakukan bagus. Berapa banyak kita istighfar setiap hari itu? Kalau berdasarkan hadis Rasulullah, tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu bil yaumi mi'ata marrah. Hadis riwayat Imam Muslim. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan istighfarlah, mohon ampun. Aku kata Rasulullah, bertaubat kepada Allah sehari 100 kali baca istighfar. Wong enggak berdosa, lah dijamin akan masuk surga. Setiap hari 100 kali. Ada hadis lain mengatakan 70 kali. Nah, berapa saja banyaknya menyatakan bahwa istighfar itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk kita lakukan. Karena ini langsung dari Allah yang memberikan solusinya. Dalam surat Nabi Nuh, surat Nuh tadi. Juga dalam surat 11, surat Hud ayat 52. Ketika Nabi Hud menyuruh umatnya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, mohon ampun kepada Allah, tsumma tubu ilaihi. Kemudian bertaubatlah. Istighfar dengan taubat beda. Ketika orang istighfar belum tentu taubat. Tapi ketika dia sudah bertaubat, insya Allah dia akan selalu istighfar. Ini kalau sudah sebanyak istighfar, taubat, berhenti dari melakukan dosa itu, tinggalkan dosa itu. Jangan mulut terus istighfar, lidah terus istighfar, tapi dosanya tetap dikerjakan. Bukan seperti itu. Oleh karena itu kata para ulama, bukan hanya pandai pasai mengucapkan istighfar, tapi bagaimana praktek dalam kehidupan sehari-hari istighfar itu. Ya. Jadi pandai ngucap, tapi prakteknya juga. Banyak-banyaklah, jangan kalah dari Rasulullah. Kalau Rasulullah 100 kali, kita lebih. Kita kalau sudah sholat, belum tentu 3 kali ngucap istighfar. Padahal sangat dianjurkan selesai sholat sudah salam itu istighfarlah. Minimal 3 kali. Kalau nak 100 kali, berarti 20 kali setiap sholat 5 waktu kita istighfar. 5 kali sholat 5 waktu, 100 kali. Tidak usah nak 20 kali, tambah sholat sunnah misalnya. 5 kali, tambah sholat sunnah, kita sudah 100 kali. Tapi bukan hitungannya itu, perbanyaklah. Zikron kasiro, perbanyaklah zikir yang sebanyak-banyaknya. Boleh istighfar yang pendek tadi, yang panjang, Sayyidul Istighfar, atau istighfar Nabi Adam, ataupun istighfar Nabi Nuh alaihissalam.
Aku katakan kepada mereka, kaumku, kata Nabi Nuh, mohon ampun kepada Allah. Allah itulah yang Maha Pengampun. Kalau itu dilakukan, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang deras dari langit. Musim kemarau pernah terjadi di kota Madinah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada waktu itu masyarakat Madinah sangat kesulitan, paceklik. Lalu diadakanlah sholat minta hujan, istisqa. Selesai sholat istisqa, khutbah, Umar bin Khattab tidak langsung minta kepada Allah supaya Allah nurunkan hujan, tidak. Tapi beliau membaca istighfar. Berulang-ulang beliau baca. Lalu sahabatnya bertanya, ya Umar, kenapa tidak minta hujan? Kau baca istighfar saja. Lalu Umar membacakan surat Nuh ini, ayat 10, 11, dan 12. Banyak-banyak istighfar. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Summa tubu ilaihi, dengan taubat. Begitu juga ibu-ibu dan bapak-bapak ketika beberapa orang datang ke Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama besar yang tinggal di Irak. Mereka datang satu persatu. Yang pertama datang mengadukan tentang paceklik yang dialami di tempat mereka. Wahai Imam Hasan Al-Basri, tolong berikan solusi bagaimana mengatasi paceklik itu. Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak-banyak istighfar. Yang lain datang lagi mengadukan kemiskinan yang dialaminya. Sudah berupaya mencari rezeki ke sana ke sini, tapi masih tetap sulit hidupnya. Wahai Imam Hasan Al-Basri, tolong kasih solusi bagaimana mengatasi kemiskinan ini. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Yang lain mengadukan tentang kebunnya yang kekeringan, kemarau panjang. Wahai Imam Hasan Al-Basri, tolong kasih solusi bagaimana mengatasi ini. Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Yang lain lagi datang mengadukan tentang sudah lama hidup berumah tangga, tapi Allah belum beri keturunan. Bagaimana mengatasi ini? Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Ditanya oleh muridnya, wahai Imam Hasan Al-Basri, ada orang yang bertanya, mengadukan masalah yang berbeda-beda, tapi jawabanmu cuma satu, istighfarlah kepada Allah. Lalu Imam Hasan Al-Basri membacakan ayat Fakultus taghfiru rabbakum yursilis sama'a alaikum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara, dan seterusnya itu. Bukan aku menjawab berdasarkan otakku, kata Imam Hasan Al-Basri, tapi Allah telah memberikan solusinya. Ya. Bukan tidak mungkin kesulitan yang kita hadapi itu karena terlalu banyak dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Maka Allah tahan untuk menurunkan rahmatnya kepada kita. Terlalu banyak dosa. Yang belum dapat jodoh, banyak-banyak istighfarlah kepada Allah. Siapa yang belum dapat jodoh? Banyak-banyak istighfar. Insya Allah Allah akan bukakan jalan kemudahan. Jangan cari tali rapia atau baygon menghadapi berbagai masalah. Ada solusi. Ibu dan bapak-bapak, itu yursilis sama alaikum wa yumdidukum bi amali wa banin. Allah akan menambah anak-anakmu dan harta-hartamu. Banyak-banyak istighfar. Apapun kekurangan kita, ya. Ibu dan bapak-bapak, maaf, saya ini sakit. Yang menurut ukuran medis barangkali agak sulit sudah untuk berjalan, apalagi bawa. Alhamdulillah.
Karena mengamalkan hal itu, insya Allah Allah akan tetap beri kemudahan. Ya. Walaupun tidak normal seperti biasa, insya Allah akan masih mudah untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Tambah dengan doa-doa dari para jamaah. Ya. Sering saya merenung begitu. Betapa orang yang sakit-sakit seperti saya ini banyak yang terkapar. Kan banyak-banyaklah istighfar. Oleh karena itu jaga wudhu itu sangat bagus agar kita tetap istighfar dalam keadaan yang suci. Sambil duduk istighfar, sambil TV. Mata memang nonton TV, tapi hati tetap istighfar. Sambil ngobrol, lidah memang ngobrol, tapi hati tetap istighfar. Sampai membawa mobil pun konsentrasi tetap, tapi hati terus istighfar. Tambah dengan mutar kaset ngaji dan terjemahan. Bagi yang mobil, putarlah kaset itu selama perjalanan. Tidak usah lagu-lagu barat. Sesekali boleh. Lain Pak, kalau mutar ngaji dari sini ke Pangkalan Balai saya mudik, insya Allah tidak tertidur, tidak ngantuk. Tapi begitu mutar lagu dangdut, mulai itu terkejut kadang-kadang. Ya, saya penggemar juga dangdut, cuma Roma Irama. Tapi sekarang tidak lagi, dulu. Sudah jarang sekarang diputar. Tapi begitu mudik, kemana saja saya mudik, di dalam kota pun saya tetap nyetel lagu-lagu kaset ngaji. Karena itu akan menghalangi kita untuk ngantuk dan hilang konsentrasi. Ilmu dapat. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Terus diterjemahkan oleh penterjemah. Ya. Nah itu. Lalu ada beberapa kisah yang berkaitan dengan istighfar ini. Untuk menjadi motivasi kita supaya jangan melupakan istighfar ini. Memang untuk melazimkan itu sulit Pak, Bu. Sering kita lupa. Tapi kalau sudah terbiasa, otomatis. Ya. Otomatis Allah akan gerakkan lidah kita atau hati kita untuk selalu beristighfar kepada Allah itu. Tinggal pilih istighfar yang tadi. Ya. Ada seorang ibu-ibu yang mempunyai 5 orang anak. Masih kecil-kecil dia ditinggal mati oleh suaminya. Betapa sedihnya dia. Dia tidak punya penghasilan untuk menutupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Suatu hari dia pulang ke rumah, buka radio. Ada seorang syekh yang sedang tausiah di Mesir. Lalu dia dengar, datang kepada satu kalimat di mana kata syekh itu, barang siapa yang melazimkan istighfar sebanyak-banyaknya seumur hidupnya, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan. Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan berikan kegembiraan, melepaskan dari berbagai kesedihan. Lalu dia mulai mengamalkan bacaan istighfar itu. Anak-anaknya pun disuruh untuk beristighfar sebanyak-banyaknya. 6 bulan setelah itu Allah bukakan pintu rezeki itu. Dia mendapat kontrak untuk membuatkan kebutuhan bagi para karyawan suatu pabrik. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu itu tidak mutlak begitu kita amalkan laju, tidak. Perlu proses. Sungguh-sungguh tidak istighfarnya nih. Apa cuma nak ngejar itu baik. 6 bulan setelah itu dia mendapatkan kontrak itu. Anak-anaknya semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Nah itu diantara
hal-hal yang dialami oleh orang yang rajin mengamalkan istighfar itu. Kemudian ada lagi seorang tukang roti di Irak. Tukang pembuat roti. Di Irak tinggal seorang ulama besar dari Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, dengan mazhab Hambali yang kita kenal itu. Imam Ahmad ini sudah tua, tinggal di kota Irak. Suatu hari Imam Ahmad ini tanpa ada kebutuhan kepengen berjalan ke Kufah, provinsi di Irak itu. Pokoknya tidak ada yang kepentingan di sana, cuma kepengen jalan gitu. Lalu pergilah Imam Ahmad ke Kufah, jalan kaki, tiba waktu asar. Lalu dia sholat di masjid di Kufah itu. Setelah asar dia nunggu waktu maghrib. Sudah maghrib nunggu waktu isya. Setelah isya dia ingin tidur di dalam masjid, tapi oleh marbot masjid tidak boleh. Diusirnya Imam Ahmad sambil didorong-dorong dan ditenang, karena ini tidak tahu ini Imam Ahmad. Kalau tahu tidak mungkin dia melakukan itu. Karena waktu dulu belum ada yang namanya foto, belum ada yang namanya medsos ya. Cuma dengar baik Imam Ahmad. Lalu kata Imam Ahmad, aku tidur di luar di emper-emper itu. Tidak boleh, harus keluar pagar masjid. Ini jangan, sebab masjid itu fungsinya bukan hanya tempat sholat. Kalau ada yang mau tidur di masjid, silakan. Gak ilernya netes, tidak apa-apa, bukan juga najis itu. Nah, kalau yang jemaahnya ngerti, ya dia akan menjaga itu. Ya. Silakan, mau makan di masjid, silakan, asal dijaga kebersihannya. Walaupun ada beberapa masjid memang sudah menyiapkan tempat khusus, tempat makan, tempat tidur, ya. Nah lalu Imam Ahmad keluar pagar, bingung nak tidur di mana ini. Nah di depan masjid, ibu-ibu dan bapak-bapak, ada sebuah rumah yang di rumah itu dijadikan rumah industri, home industry, buat roti. Yang tukang buat roti tahu ada orang di luar yang memerlukan tempat tinggal. Lalu dipanggilnya, Pak, sini. Tidur di tempatku baik, ada kamar yang kosong. Lalu Imam Ahmad tidurlah di rumah itu. Ketika Imam Ahmad akan tidur, dia mendengar, ini yang punya rumah sedang ngaduk roti. Sambil ngaduk roti, dia baca istighfar, astagfirullahaladzim, terus ngaduk roti, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu kalau di belakang ngambil masak, astagfirullah, ngoreng ikan asin misalnya, astagfirullah, nggak bisa apa-apa, istighfar. Lalu Imam Ahmad bangun, nanya, ku dengar kau tadi mengucapkan istighfar, berapa lama kau membuat roti dengan mengucap istighfar itu? Sudah 13 tahun, sambil ngaduk, sambil istighfar. Lalu apa yang kau dapat? Oh lah banyak, alhamdulillah Pak, lah banyak yang dapat. Cuma sih kok yang belum ku dapat, permintaanku apa? Ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Wongnya di depan. Dari bacaan istighfar yang dilakukannya, apapun nikmat yang diinginkannya diberi oleh Allah. Cuma satu yang belum, ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Allahu Akbar, akulah Imam Ahmad bin Hambal itu. Maka berpeluk nyerah. Ya Allah, katanya, 13 tahun aku baca istighfar baru ketemu dengan yang Imam Ahmad bin Hambal. Selalu bercita-cita ingin ketemu dengan ulama-ulama besar,
ulama-ulama yang lurus. Ada ulama-ulama yang baik dan lurus, datangi. Tiba di sana apa? Mohon doa. Itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Bukan datang ke tempat ulama nak nangkapi ulama, nak nangkapi kiai. Jangan. Temui mereka, minta doa. Tapi ulama-ulama yang khair, bukan ulama su, bukan ulama penjilat. Dicari ulama itu. Oleh karena itu ketika Imam Malik sedang ngajar di masjid, sedang ngajar, ada seorang raja pada waktu itu minta supaya Imam Malik datang ngajar ke istana, ditolak oleh Imam Malik. Guru itu didatangi, bukan guru yang datangi. Setelah datang ke masjid, raja minta siapkan kursi, jangan, duduk sama-sama dengan jemaah lain. Itu adab ya. Adab. Nah itulah ya. Jadi mulai sekarang jangan lepas dari istighfar itu. Amalkan istighfar itu. Minimal sehari itu mi'ata marrah. 100 kali kita mengucapkan istighfar. Istighfar yang mana saja. 1 kali jangan lupa sayyidul istighfar setiap selesai sholat 5 waktu. Kata para ulama itu diucapkan pagi dan sore. Ada yang mengatakan setiap selesai sholat 5 waktu bacalah sayyidul istighfar itu. Belum hafal, buka BHP itu ada di situ, cari sayyidul istighfar, buka. Nah, baca di situ. Kalau belum hafal. Kalau rajin di medsos itu banyak ilmu. Jangan cuma nak macam-macam baik. Cari, nak cari apa? Keistimewaan istighfar. Buka keistimewaan istighfar. Tik, adalah itu. Kadang-kadang aku bingung siapa yang ada wong, siapa nyusun setelah ini. Cuma memang nak hati-hati karena tidak semua yang ada di medsos yang berbau Islam itu murni asli Islam. Ada yang dari apa namanya? Aliran-aliran sesat ada. Memang nak kita pilih. Nah, nak pilih ini yang kita mungkin bingung. Siapa ulama-ulama yang lurus yang buat di situ? Itulah yang kita pegang.